Terima kasih Ibu. Ada yang tidak hadir? Aprilia sakit. Aprilia berangkat. Selain Aprilia, ada yang tidak hadir lagi? Sudah? Kita doakan semua teman kalian yang sakit bisa segera sembuh ya. Amin. Seperti biasa, kalau mau pelajaran IPS kita apa? Nyanyi. Yuk, beri semuanya. Ada teks ya? Oke, kita mulai belajar. Tapi sebelum itu ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ekonomi. Kebutuhan dan keinginan. Oke, kalian masih ikut ya? Nah, hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Coba perhatikan jawaban di bawah ini. Kalian tadi sudah sarapan belum? Masih banyak yang belum sarapan ya? Kenapa? Lupa mas, ada yang nggak masak? Oh, oke. Coba, tapi ibu ingin tahu kira-kira bagaimana cara kalian atau cara ibu kalian mendapatkan bahan-bahan baku untuk membuat sarapan? Kerja, betul. Dapat dari suami uangnya. Dapat dari suami uangnya apa lagi? Menanam. Oke, jawaban kalian bagus. Kira-kira itu jawabannya ada 3. Ibu kok panjang sekali, gak usah repot-repot ngapalin semuanya. Kita lihat nanti ada belajar 3 hal. Yang pertama, produksi, terus distribusi, yang terakhir ada konsumsi. Iya, betul banget. Nah, nanti kita akan belajar itu 3 hal itu. Sebelumnya kita akan melakukan asesmen diagnostik dulu. Kira-kira kalian tuh sebelum dijelaskan itu kira-kira sudah punya pemahaman awal belum terkait materi ini? Gitu ya? Kita jawab bersama-sama ya. Oke, kita mulai. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Betul atau salah? Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Kalau buka LKS kalian yuk, halaman 60. Tadi mau bilang apa? Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Kita masuk yang pertama, produksi. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna. Oke, ada produksi misal tempe, produksi sepatu, produksi motor. Tapi coba perhatikan poin di depan. Menambah nilai guna. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya gimana? Menambah nilai guna. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau penghasilan barang dan jasa jelas ya. Misalnya ibu potong rambut, itu berarti pemotong rambutnya berarti seorang produsen karena memberikan jasa cukur rambut. Kalau menambah nilai guna maksudnya apa ini? Apa? Menambah manfaat? Iya, betul banget. Ibu kasih contoh aja deh. Kalian tahu ceker ayam? Ceker ayam. Maaf, bukan ceker ayam, guys. Duri ikan. Kalian kalau makan ikan, durinya itu disisihin atau dimakan? Disisihin. Ada yang dimakan kalau presto ya. Oke. Kalian percaya nggak kalau duri ikan sudah jadi kerupuk? Tahu? Iya, betul. Itu namanya menambah nilai guna. Dari barang yang tidak ada gunanya nggak sih duri itu? Tapi bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna. Nilai gunanya menjadi bertambah. Itu yang maksudnya. Ini ada berdasarkan kualitas kerja, terdidik, terlatih, dan tenaga kerja kasar. Bedanya gampang. Kalau terdidik berarti tenaga kerjanya harus pernah melakukan pendidikan tinggi. Nah ya.
Awas hati-hati. Pria jawabannya pas 10. Kayaknya. Tapi enggak bre. Ya, kelompok hijau nomor 1. Kelompoknya mantap. Ayo selanjutnya. Ada kelompok kuning, biru sama merah. Dari 4 kelompok ini ada 2 kelompok yang soalnya sama. Jadi 2 kelompok sama, 2 kelompok sama. Gitu ya. Jadi ada 16 pertanyaan. Yang sama adalah kelompok kuning dan biru, hijau dan merah. Pertama, rangkaian jalur yang dilalui barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Rangkaian atau jalur.